alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat-nikmatnya terutama adalah nikmat Islam dan nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat menjalankan ajaran agamanya, yang diantaranya adalah salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ilmu atau majelis ta'lim. Salawat dan salam khusyuk dalam salat, dan kita juga dapat mengamalkan kandungannya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Qur'an bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk ditadabburi, difahami dan diamalkan. Ya. Coba. Surah, saya kira-kira aja kali. Al-Ghasyiyah. Pak Hafiz mungkin pernah kirimkan, ingat ke saya. Mungkin dengan cara seperti itu, insya Allah jadinya kita bisa ingat. Iya. Baik. Berarti ayat berapa itu? Ayat berapa yang di ini berarti? Sudah selesai. Sepertinya. Nah, kalau memang sudah, berarti masuk Al-Ghasyiyah ini. Saya pokoknya terakhir. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun dhari'. Ini nun mati ketemu to, ikhfa'nya mufakhom, tebal. Jadi cara membacanya, laisa lahum ta'amun illa min dhari' min fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah muthah afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat bimusaytir illa man tawalla wa kafaru fayu'adzibuhu. Ini salah satu di antara nama-nama hari kiamat, ya. Yang artinya dari kata Ghasyiyah, yaghsha, artinya kematiannya, bencananya meratakan hari kiamat itu sesuatu yang dahsyat. Ya. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari engkau menyaksikannya, maka orang nyusuin langsung melepas. Artinya yang kedahsyatan hari itu sampai dilepas, ya, peras, ya, maka merata ke semuanya. Makanya orang yang masih hidup ketika kiamat tiba hanyalah orang-orang yang syiraril khalq, manusia buruk saja yang menyaksikan peristiwa terjadinya hari kiamat. Maka hadithul ghasyiyah. Kandungan surah ini secara umum adalah mengingatkan tentang peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat, ya, bagaimana peristiwa yang terjadi pada hari itu, serta ajakan untuk memperhatikan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka di surah Al-Ghasyiyah ini Allah mengawalinya dengan salah satu nama hari akhir, ya, yaitu Al-Ghasyiyah. Kalimat ini, hal ataka, sudahkah, ya, faedahnya adalah litashwik. Litashwik maksudnya untuk membuat penasaran, apaan sih, ya, memangnya ada apa yang terjadi pada hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut banyak metode pengajaran dan pendidikan, ya, terhadap orang yang sudah menyambut, maka, ya, sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Fussilat, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an.
Orang-orang kafir saling berpesan kepada sesama mereka, "Lakum taglibun," agar kalian bisa mengalahkan mereka, agar kalian bisa istilahnya jangan sampai kalian untuk menarik mereka yang berpaling supaya mau tahu ada apa gitu. Maka di sini juga Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tanya litashwik untuk membuat orang penasaran. Hal ataka hadithul ghasyiyah, sudahkah datang kepada wajah yang tertunduk hina ya. Pada hari kiamat manusia terbagi menjadi dua golongan. Golongan penghuni surga dan golongan penghuni neraka ya. Nah, golongan penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala terangkan yang akan saya dapatkan gitu ya. Banyak wajah-wajah yang tertunduk hina. Yakni karena dia mengetahui apa yang akan didapatkannya. Terbuka aib. Allah berfirman, "Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhul yanzuruna min tarfin khafi." Engkau melihat keadaan mereka manusia ya, ketika neraka dihadapkan kepada mereka untuk diberikan pembalasan terhadap perbuatan mereka selama hidup di dunia. Diberikan kekuatan 69 kali pandangan yang lemes ya. Di surah Al-Fajr juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan bi jahannam lahu dzikra yauma yatadzakkaru insan wa anna lahu dzikra, tapi kesadaran ketika itu sudah tidak lagi berguna ya. Nah itu A gitu. Kemudian baru nanti ada B-nya. Akhirnya tak marbutoh alimat aminatun nasibah tasla naran hamiyah. Ya. Keadaan penghuni neraka ini mereka bekerja keras lagi kepayahan diikuti oleh api. Mungkin seorang bertanya, apa mungkin manusia ada yang diseret di atas di atas wajahnya gitu. Gimana gitu ya? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hukuman seperti ini. Betapa keras seseorang memasuki lumpur. Mereka bekerja keras narik rantai yang berat, belenggu, lagi kelelahan, kepayahan karena pekerjaan yang dibebankan kepada mereka pada hari kiamat, yaitu pekerjaan azab dan siksa yang menimpa mereka. Ini ketika melihat seperti debu yang berhamburan, yakni sia-sia. Ya, sia-sia. Ya, orang kafir banyak di antara mereka yang berbuat baik juga, tapi ya cuma capek-capekin doang, nggak dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena karena sudah diberikan balasan di dunia. Nah, itu. Nah, ini maksud tafsir yang kedua. Mereka beramal di dunia, banyak di antara mereka. Ada di antara mereka yang beramal, istilahnya beribadah cuma karena tidak di atas iman, sia-sia gitu. Makanya di dalam riwayat Al-Hafiz Abu Bakar Al-Barqani ya, dari Abu Imran Al-Jawni, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melewati sebuah sangat panas. Inilah yang membuat saya menangis, karena kamu sudah beramal, membuat kamu sampai mengorbankan waktu, kesenangan kamu gak rasakan, tapi bukannya masuk ke dalam surga untuk ibadah, tetapi ya tasla narun hamiyah, malah masuk ke neraka. Bisa juga seperti itu maksudnya. Itu ya. Sudah begitu kata Allah, tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari sumber mata air